Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin, salah satu kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi yang bagus ya untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita berada di bab yang ke-16, Babul Amri bil Muhafadzah ala Sunnah. Bab tentang perintah menjaga sunnah, menjaga sunnah dan adab-adabnya. Artinya kita sebagai muslim itu jangan ragu-ragu ya untuk berpegang kepada sunnah-sunnah tuntunan Rasulullah SAW. Meskipun kadang-kadang ya sebagian orang melihat bimbingan Rasulullah itu kolot gitu ya, remeh gitu. Orang sekarang lebih tertarik dengan teknologi, lebih tertarik dengan bisnis, lebih tertarik dengan kehidupan yang sifatnya modern, ilmu pengetahuan. Ya, seolah-olah kalau orang belajar hadis, belajar tafsir itu orang yang enggak berperadaban ya. Nah, justru Nabi SAW ini adalah peradaban yang paling agung, akhlak yang paling agung ya. Orang-orang yang insaf, orang-orang yang jujur ya, menjadikan Nabi itu sebagai panutan nomor satu ya. Sebuah buku yang menyusun tentang 100 orang yang berpengaruh di dunia, meskipun buku itu disusun oleh orang barat, menempatkan Nabi itu sebagai nomor satu ya. Nabi nomor satu. Kan sering disebut tuh ya, Nabi itu punya Facebook enggak? Nabi enggak punya. Nabi punya IG enggak? Enggak punya. Nabi juga tidak punya Twitter ya. Tapi pengikut Nabi SAW saat ini berapa? Hampir 2 miliar ya. Kaum muslimin seluruh dunia berjumlah kurang lebih 2 miliar di tahun ini ya. Padahal Nabi itu tidak punya media sosial seperti itu. Nah, jadi kita jangan ragu-ragu. Justru kita sebagai orang beriman, dengan mengikuti Nabi inilah jalan keselamatan kita. Jalan keselamatan kita bukan saja di dunia, tetapi sampai di akhirat ya. Kalau modernisasi peradaban barat sekarang hanya berbicara bagaimana hidup di dunia saja dan belum tentu membawa kebahagiaan. Baik ya, bapak-bapak, santri-santri yang dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada hadis nomor 162. Hadis nomor 162 atau hadis nomor 7 di bab ke-16. Hadis ini dari Abu Musa ya, hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis ini menyebutkan tentang perumpamaan risalah Nabi SAW. Jadi risalah Nabi, ya risalah Islam itu
Islam itu Nabi mengumpamakan seperti hujan. Ya. Kata Nabi SAW, hadis ini riwayat muttafaqun alaihi ya, Bukhari Muslim. Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardon. Jadi kata Nabi SAW, hidayah yang aku bawa, ilmu yang aku bawa, Islam yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti hujan. Kalau hujan turun dari mana? Dari langit lah, katakanlah ya. Hujan itu turun dari langit. Wa anzalna minas samai ma'an. Kami menurunkan dari langit itu hujan. Hujan kalau sampai di bumi fungsinya apa? Kalau ada tanah kering, kemudian ditimpa hujan jadi apa? Jadi subur ya, tanaman jadi tumbuh. Nah, Islam dan ilmu itu sama seperti hujan. Cuma kalau hujan itu jatuhnya ke bumi, kalau Islam, hidayah, keimanan, ya, ilmu dari Allah jatuhnya kemana? Jatuhnya ke dalam hati, ke dalam ruh, ke dalam jiwa. Ya, jadi kalau bumi suburnya dengan hujan, nah kalau hati kita, jiwa kita itu hidupnya dengan hidayah, dengan ilmu. Jadi orang kalau tidak dapat hidayah, tidak dapat ilmu, tidak dapat Islam, meskipun dia di bumi hidup, jalan, makan, minum, berusaha, tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang mati ya. Orang hidup di dunia tapi enggak masuk Islam ya, enggak dapat hidayah, enggak beribadah kepada Allah, cuma bisa makan minum ya, bekerja, berusaha, itu pada hakikatnya di mata Allah dia orang yang mati ya, mati hatinya. Nah, orang yang menerima Islam itu ada 3 jenis ya. Orang yang menerima hidayah ilmu dari Allah itu ada 3 jenis. Sebagaimana hujan itu menimpa bumi juga ada 3 jenis. Nah, kita cerita hujan dulu ya. Kata Nabi SAW, fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Jenis yang pertama ya, jenis yang pertama dari tanah itu, bumi itu adalah ada tanah yang thayyibah, tanah yang baik. Qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir. Jadi ada jenis tanah yang baik, yang subur. Turun hujan, maka tumbuhlah tanaman-tanaman, tumbuh rumput-rumputan, tumbuh pepohonan. Nah, ini tanah yang subur ya. Tanah yang subur. Ya, cocok untuk pertanian, cocok untuk perkebunan. Tanah yang paling baik. Wa kana minha ajadib amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nasa fasharibu minha wasaqau wazara'u. Kemudian ada jenis tanah yang kedua. Ketika hujan itu turun, ada jenis tanah yang kedua. Ketika hujan itu turun, dia tidak menumbuhkan tanaman, tapi dia berfungsi, masih bermanfaat. Apa? Air hujan itu ditahan. Ya, air hujan itu ditahan, tidak merembes, tidak meresap, tapi ditahan sehingga yang terjadi apa? Jadi danau, jadi kolam, jadi apa? Ya, jadi artinya air itu ditampung. Nah, biasanya tanah seperti ini tanah apa?
Ya, tanah yang mungkin untuk tanaman tidak subur tapi dia bisa menahan air. Kalau di tengah padang pasir itu kan ada oase-oase ya, sumur-sumur ya, tanah yang bisa menampung air. Kemudian ada jenis tanah yang ketiga, wa asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Kemudian ada jenis tanah yang ketiga ya tanah yang tidak bisa menumbuhkan tanaman dan juga tidak bisa menampung air. Jadi begitu hujan turun langsung apa? Langsung istilahnya meresap ke dalam ya. Ini biasanya tanah apa namanya? Kita sebut lawan tanah subur, tanah yang gersang ya, seperti padang pasir ya. Turun hujan tapi hujannya itu tidak menumbuhkan tanaman. Nah, begitu juga manusia ya. Manusia itu dalam menerima ilmu, menerima hidayah dari Allah ada 3 jenis. Seperti tadi tanah. Jenis yang pertama, ada manusia yang kalau menerima ilmu itu dia orangnya pinter, hafal Quran, hafal hadis, ilmu fikih bisa, ilmu tafsir bisa paham ya, dia paham dan dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini biasanya para ulama ya, para ulama itu orang yang paling paham dengan Al-Quran, paling paham dengan hadis, paling paham tafsir, ya, dan sebagainya. Dia sendiri memahami, kemudian diajarkan kepada orang lain sehingga ilmu itu berkembang. Ya, ilmu itu berkembang, ya, bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini jenis yang paling bagus, orang yang paling baik, ya, orang yang ilmunya paham, dia amalkan untuk diri sendiri, kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Makanya orang yang berilmu itu apabila mengajarkan maka pahalanya akan terus mengalir. Ini yang paling baik. Kemudian yang kedua, ada jenis orang yang mirip tadi, tanah yang hanya bisa menampung air, tidak bisa menumbuhkan tanaman, ya, tidak bisa menumbuhkan pepohonan, tapi dia masih bermanfaat karena menampung air. Nah, jenis yang kedua ini adalah seperti orang apa? Orang yang dia bisa menerima ilmu, hafal Quran, hafal hadis, ya, tapi dia tidak bisa memahami, cuma bisa hafal saja, hafal sekian, Qurannya hafal, hadisnya hafal, ya, tapi dia sendiri tidak paham, dia hanya bisa menghafal, ya, tapi pemahamannya kurang, bukan berarti nggak paham sama sekali, ya, ya. Nah, dia bermanfaat atau tidak? Banyak manfaatnya orang seperti itu, ya. Dia bisa meriwayatkan kepada orang lain. Sebab kata Nabi, ada hadis lain yang menyebutkan, kata Nabi SAW, rubba muballaghin aw amin sami'in, ya. Rubba muballaghin aw amin sami'in. Bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih paham daripada orang menyampaikan. Sekali lagi, bisa jadi ada orang yang disampaikan, dia tidak hadir di majelis ilmu Nabi. Ya, dia tidak hadir di majelis ilmu Nabi, tapi ketika dia mendapatkan hadis Nabi dari orang lain, dia lebih paham. Ya, contoh misalnya, ya, di kalangan sahabat kita mengenal ada
Ibnu Mas'ud, ada Abu Hurairah, ya, kemudian ada Anas bin Malik, ya. Ya, mereka ulama sebenarnya, ya. Ya, jadi bisa jadi ada orang yang disampaikan yang tidak hadir di majelis ilmu lebih paham. Contoh beginilah misalnya, ya. Contoh begini. Contoh saya misalnya. Saya pernah belajar dengan guru-guru saya. Ketika di kelas bisa jadi saya itu tidak bisa memahami, tapi saya hanya bisa menyampaikan kepada bapak-bapak misalnya di sini, santri-santri. Bisa jadi bapak-bapak santri-santri lebih paham, ya, makna ayat, lebih paham makna hadis, ya. Jadi begitu. Ada orang yang bisanya cuma menghafal, ya. Ada orang yang bisanya cuma menghafal tapi pemahamannya kurang. Nah, ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, besar pahalanya. Nah, yang ketiga, yang paling ya tidak bermanfaat, paling buruk adalah seperti apa? Tanah yang gersang. Hafal enggak, apalagi paham, ya. Hafal enggak, ya, paham enggak. Artinya yang begitu itu orang yang belajar masuk telinga kiri, keluar telinga kiri lagi, ya. Jadi enggak masuk, ya. Masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan, enggak sempat masuk acan gitu, ya. Masih mending kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih mending, ya, masuk sebentar, ya. Ya, lewat ini mah mental gitu, ya. Nah, jadi jenis orang itu ada yang demikian. Ada orang yang ketika mendengar itu menerima ilmu dari Allah, hidayah dari Allah, dia paham, dia hafal, dia amalkan, dia ajarkan. Yang kedua, ada orang yang dia hanya paham, hanya hafal saja. Dia kumpulkan ayat Quran, dia kumpulkan hadis Rasulullah, dia riwayatkan, tapi dia sendiri kurang paham. Nah, itu bermanfaat, ya. Orang yang menjaga hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, yang tidak bagus itu adalah orang yang hafal enggak, ya, ngerti apalagi enggak, ya. Nah, itu kata Nabi SAW. Jadi sekali lagi, Nabi dalam hadis ini mengumpamakan, ya, membuat permisalan bahwa ilmu dari Allah, hidayah dari Allah, keimanan kepada Allah itu seperti hujan. Kalau hujan air dari langit itu menyuburkan tanah, kalau hidayah, ya, kemudian ilmu dari Allah, Islam itu menyuburkan hati. Hati itu suburnya dengan apa? Dengan ilmu. Nah, bapak-bapak, ya, santri-santri sekalian, ya, manusia itu harus dipenuhi 3 kebutuhannya. Manusia itu 3 kebutuhannya harus dipenuhi. Manusia itu kan punya apa? Ada fisik, ya, jasad tubuh kita. Makanannya apa? Ya, makanan yang biasa kita makan, nasi dan lauk pauk dan minuman. Itu kebutuhan fisik. Yang kedua, manusia itu ada akal. Akal itu makanannya apa? Makanannya ilmu. Ya, makanannya ilmu. Jadi jangan sampai kita dikaruniai akal, dikaruniai kecerdasan, tapi tidak diisi dengan ilmu. Dan yang ketiga, manusia itu punya hati, ya, punya hati. Makanan hati itu adalah ya ma'rifatullah, ibadah kepada Allah, ya, ketaatan kita kepada Allah. Baik, itu hadis nomor 162. Kemudian hadis nomor 163, ini perumpamaan juga, ya, perumpamaan dari Nabi SAW.
Hadis nomor 163, an Jabir radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsali wa matsalukum kamatsali rajulin auqada naron." Nah, santri-santri perhatikan ya. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dan perumpamaan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menyalakan api, ya, bikin api unggun lah. Ya. Jadi perumpamaan Nabi dengan umatnya itu seperti seseorang yang menyalakan api. Faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha. Kalau kita menyalakan api di malam hari, bikin api unggun misalnya ya, apalagi sekarang nih musim kemarau, bagus kalau mau bikin api unggun, hati-hati kebakaran ya. Kalau kita menyalakan api unggun, kemarin santri-santri ada api unggun nggak? Ada, alhamdulillah. Kalau kita menyalakan api unggun malam-malam, biasanya suka ada apa? Ya, ya, laron atau apa yang mengerubungi api itu namanya? Ya, siraru ya, ya laron. Nah, jadi kata Nabi, perumpamaan Nabi dengan umatnya itu seperti seseorang yang menyalakan api. Kemudian ketika api dinyalakan itu, datanglah itu ya, serangga kecil itu. Bukan siraru sebenarnya, bukan laron juga ya. Laron mah datang kalau apa? Kalau musim hujan ya. Laron mah datangnya kalau musim hujan. Ya, orang Sunda nyebutnya apa? Orang Sunda nyebutnya rametuk. Ya, mungkin ada yang ingat ya. Kecil-kecil gitu ya. Selalu dia terbang di sekitar api. Nah, Nabi itu, kemudian laki-laki itu ya, orang yang menyalakan api itu berusaha menyingkirkan itu hewan ya, serangga supaya tidak terbakar, supaya tidak jatuh ke dalam api. Ya, wa huwa yadhubbuhunna anha. Nah, kata Nabi SAW, wa ana akhidun bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadayya. Jadi Nabi itu, fungsi Nabi itu menarik ya. Nabi itu menarik kita semua dari terjatuh ke dalam api neraka, tetapi kitanya kadang-kadang kadang-kadang kitanya terus aja menuju neraka. Manusia banyak menuju neraka. Santri-santri bisa dipahami ya. Jadi Nabi itu dengan umatnya seperti seseorang yang menyalakan api. Datanglah itu laron ataupun rametuk tadi ya, serangga kecil itu ya. Kemudian orang itu berusaha ya menghalau ya, menjauhkan serangga itu supaya tidak jatuh terbakar ke dalam api. Nah, Nabi itu begitu, saking sayangnya kepada kita. Banyak manusia dalam kehidupan sehari-harinya itu dia seolah-olah mau masuk neraka aja ya. Sebenarnya kan kalau ditanya manusia itu ada nggak manusia yang masuk neraka? Nggak ada. Orang yang berbuat dosa pun kalau ditanya pengennya masuk surga, tapi perbuatan dia menunjukkan bahwa dia itu terus aja pengen masuk neraka. Nah, Nabi itu saking sayangnya ya, terus ya mengajak kita ya, istilahnya menjauhkan manusia dari api neraka. Awas api neraka, kalian jangan berbuat dosa, kalian harus jauh dari api neraka. Nabi itu terus seperti itu saking sayangnya. Nah, cuma manusia itu tadi ya, terbawa oleh godaan setan, terbawa hawa nafsu, pengennya ke neraka aja ya. Suruh ke masjid nggak mau ya, suruh
taat kepada Allah nggak mau, sholat nggak mau, sudah diperingatkan jangan misalnya melakukan maksiat, melakukan dosa, ya terus saja manusia. Jadi Nabi itu sebenarnya sangat sayang kepada kita, ya. Nabi itu sangat sayang kepada kita, sama seperti tadi orang yang menyalakan api terus berusaha menghalangi ya binatang-binatang itu supaya tidak jatuh kepada api. Apa kata Allah dalam akhir surat At-Taubah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi itu kepada orang-orang beriman sangat sayang. Sedih Nabi itu kalau manusia itu sudah diperingatkan, sudah didakwahi, nggak mau beriman juga, Nabi itu sedih. Padahal kalau Nabi itu egois gimana? Kalau Nabi itu egois, dakwah sekali dua kali, udah masa bodoh, ya terserah mau masuk neraka, kata mungkin ya kalau Nabi egois begitu, ya udah dinasihati, udah diajak, didakwahi sekali dua kali nggak mau, ya udah kata Nabi. Tapi Nabi tidak. Selama ada kesempatan terus Nabi itu mengajak manusia. Cuma manusia banyak yang membandel, ya membandel. Paham ya santri-santri? Ya, jadi Nabi itu sangat sayang kepada kita, ya sangat sayang kepada kita, menghalangi kita jangan sampai terjatuh ke dalam api neraka, sama seperti orang tadi yang menyalakan api menghalangi serangga-serangga kecil itu, ya daripada terjatuh ke dalam kobaran api. Baik, itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis nomor 164. Nah, ini kembali kepada apa? Kembali kepada sunnah Nabi, bahwa kita itu diperintahkan memegang sunnah. Nah, ini kalau tidak salah ada ya, sudah dibahas sebelumnya, terkait apa? Terkait menjilat jari-jari setelah makan. Ya, mungkin bagi sebagian kita aneh ya, apalagi sekarang mah makannya pakai apa? Pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau. Ya, bahkan ada sebagian orang kalau makan pakai jari itu apa? Ya, jorok katanya ya. Enggak, Nabi kan makan pakai tangan ya. Jadi hadis nomor 164 dari Jabir, ya masih dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah. Sesungguhnya Rasulullah SAW amara bila'qil asabi' was-suhfah wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjilat jari-jari kita setelah makan. Bahkan yang dijilat itu bukan jari, apa? As-suhfah. Suhfah itu apa? Suhfah itu nampan ya, piring lah, piring. Nah, kalau tahu nampan nggak bapak-bapak? Tahu ya, piring yang banyak, yang besar tuh ya, makan untuk 5 orang, 6 orang. Ya, itu sunnah. Ya, meskipun sekarang kalau menjilat piring mungkin jarang ya. Ya. Kenapa Nabi memerintahkan untuk menjilat jari-jari? Kata Nabi, innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Kalian tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Jadi dalam Islam itu sangat penting ya untuk dalam makanan itu keberkahan ya. Kata Nabi, kalian tidak tahu di mana letak keberkahan
ketika kalian makan, bisa jadi di awal, bisa jadi di tengah, bisa jadi di akhir, ya. Nah, ini berkaitan juga dengan masalah apa? Mubazir, ya. Dengan masalah at-tabdzir, ya. Ini diingatkan kepada saya pribadi dan kita semua, terutama santri-santri, ya. Santri-santri kalau makan sampai habis nggak? Sampai habis. Atau jangan-jangan santri mah makan sepiring juga kurang, ya, bukan nyisa, ya, ya. Bagaimana makanan supaya kita kenyang? Jangan lupa bismillah, ya. Sebab kalau orang makan tanpa bismillah, dia makannya sama siapa? Ya, sama setan. Bisa jadi kalau misalnya kita makan kok nggak kenyang-kenyang, nah, kita lupa baca basmalah. Kita makan, setan ikut makan, ya. Jadi nggak kenyang kitanya. Nah, jadi kata Nabi, kenapa disunahkan untuk menjilat jari? Karena untuk mencari keberkahan, ya, mencari keberkahan. Nah, kemudian hadis berikutnya juga masih riwayat yang ada dalam riwayat yang lain. Ini terkait dengan makanan yang jatuh. Bagaimana? Dalam Islam bagaimana adabnya kalau kita ada makanan yang jatuh? Makan roti jatuh. Kemudian kita makan bala-bala tiba-tiba jatuh, gimana? Kata Nabi SAW, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit maka nabiha min adza wal yakulha wala yada'ha lisyaitan." Apabila makanan kalian jatuh, maka kata Nabi, ambillah, kemudian bersihkan kotorannya. Misalnya jatuh ke tanah, bersihkan tanahnya. Kalau ada batu, pasir misalnya, bersihkan. Wal yakulha, dan makanlah, ya. Wala yada'ha lisyaitan, dan jangan kalian biarkan makanan itu jadi makanan setan. Jadi kalau ada makanan jatuh tidak diambil lagi, itu nanti diambil sama setan. Ya, jadi Islam itu sangat menghargai rezeki. Jangan mentang-mentang duit banyak, ya, beli bala-bala sepiring misalnya, ya, jatuh 1-2, biarin nanti bisa beli lagi. Jangan, ya. Jadi makanan itu rezeki dari Allah, jangan dimubazirkan. Jadi sekali lagi panduan Islam, adab Islam, kalau ada makanan jatuh, ambil lagi, bersihkan yang kotornya, pasirnya, tanahnya, kemudian bismillah makan. Itu insya Allah tidak ada masalah. Yakin, ya, yakin. Dan kata Nabi, jangan dibiarkan makanan itu jadi diambil oleh setan, ya. Kemudian kata Nabi juga, kalau kita makan, wala yamsah yadahu bil mindil hatta yalaqo asabi'ahu. Kadang-kadang kita kalau makan pakai apa? Kalau tangan kita kotor apa? Pakai apa supaya bersih? Pakai tisu. Nah, kata Nabi, kalau kita makan, sebelum bersih tangan kita itu jangan langsung pakai tisu. Makan nasi goreng atau makan apa lagi yang pakai tangan, ya. Sebelum pakai tisu, ya, jilat-jilat dulu, bersihkan dulu. Nah, baru kalau udah hampir habis, ya pakai tisu atau pakai sapu tangan juga boleh. Ya, jadi intinya makanan yang kita makan itu harus sampai habis, bersih, ya, jangan ada sisa, jangan ada sisa, dan kalaupun jatuh ambil lagi, ya, bersihkan kemudian makan. Tuh. Nah, ini, ya, kadang-kadang bisa jadi, oh, Islam kok begitu, ya, makanan jatuh sedikit saja
diambil lagi, ya justru itu ya kemanfaatan makanan itu demikian. Nah, kita sedih ya kalau di restoran itu katanya makanan sisa itu banyak ya, orang pesen banyak tapi makannya sedikit, nyisa ya, dibuang dan sebagainya. Itu bukan tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya tadi hadis-hadis dari Nabi SAW dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.